Setelah itu, setelah mendengarkan cerita-cerita dari kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru, saya mulai penasaran dan juga mulai browsing di internet. Dan yang kemudian menurut saya informasi-informasi tersebut itu lebih dimudahkan karena media sosial yang dimiliki oleh Kemdikbud, yang dimana media sosial itu terdapat infografis dan juga video-video yang membuat saya jauh lebih tertarik untuk memahami dan mengetahui apa sih asesmen nasional itu, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sela. Kita kembali lagi kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, tadi sudah ada jawaban dari Ibu Mida, dari Pak Budi, dan dari Sela. Apakah Bapak bisa menceritakan kepada kami lagi, Pak, apa sih manfaat dari hasil asesmen nasional ini dan apa aja dampaknya untuk Kemendikbudristek khususnya dan juga untuk satuan pendidikan dan juga daerah, Pak? Terima kasih Mbak Efrini. Tadi komentar Pak Budi menarik sekali ya. Orang tua pengen anaknya semuanya ikut AN gitu ya. Ini memang nggak mudah merubah paradigma. Jadi ini masih tentunya dari berbagai macam pemangku kepentingan masih semacam apa ya, AN dimaknai seperti UN gitu. Jadi ini harus ada yang baru. Nah, bagaimana kita? Jadi gini, pertama kita harus memastikan secara ekosistem ada temperature check. Jadi sekali lagi ini tugasnya untuk membuka ruang terjadinya inovasi-inovasi untuk berbagai macam transformasi di pembelajaran yang ada di satuan pendidikan yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan konteks dan kearifan lokal. Nah, ini tentunya memerlukan cara pandang baru. Jadi misalnya kita waktu Merdeka belajar pertama itu satu rangkaian itu Pak Budi dan Bu Mida mungkin juga masih ingat ya, ada ujian sekolah yang boleh dilakukan secara otonomi oleh sekolah, ya kan? Jadi sehingga kalau ada sekolah yang ingin berinovasi dengan assessment yang lebih progresif gitu ya, jadi misal berbasis portofolio atau mungkin ada performance based assessment dan lain sebagainya, itu sangat bisa dilakukan dan itu akan mendorong terciptanya mungkin kompetensi soft skills murid yang jauh lebih bagus gitu. Ya mungkin sekarang kita dengan kurikulum Merdeka kita bisa lihat ya, jadi misalnya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu dengan bagaimana public speaking-nya, bagaimana kemudian cara dia kolaborasi, bagaimana murid memecahkan masalah, baik dari kota sampai ke pelosok-pelosok sekarang yang saya juga ikut dialog dan berbincang-bincang. Nah itulah yang kita harapkan, itulah kebutuhan SDM kita masa depan. Jadi tentunya ini cara melihatnya ini agak berbeda dengan paradigmanya, jadi janganlah kita melihat AN dengan mindset seperti UN gitu. Itu menurut saya juga mungkin perlu PR kita untuk bagaimana paradigma kita sama-sama kita hijrah gitu ya ke paradigma yang lebih mendukung pembentukan SDM masa depan tersebut. Nah, manfaat dari hasil AN ini menurut saya sangat besar sekali. Jadi pertama kita memiliki sebuah data yang sangat komprehensif. Sekali lagi data ini data yang sifatnya memang nasional, tapi ini semacam seperti sensus gitu ya. Seperti sensus kita ngelihat apa aspek-aspek yang fundamental yang tadi ada kompetensi yang sifatnya kompetensi fondasi, lalu juga kemudian ada aspek non kognitif yang juga terekam dalam AN tersebut, yang kemudian menjadi potret bagi baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan tentang apa ya intervensi yang bisa kita lakukan untuk melakukan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi misal tadi saya sampaikan tentang aspek non-kognitif yang sering kali terabaikan gitu ya. Sebagai contoh itu ada beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya berdialog dengan beberapa kepala sekolah yang menyampaikan pengalaman mereka tentang menggunakan rapor pendidikan yang tadi Pak Budi juga sudah sampaikan tentang itu berbasis kepada hasil AN, dan ini sekolah bagus, ini kepala sekolah yang ngomong sekolah bagus, jadi dia ngerasa sekolah dia baik-baik aja, tapi baru dia ternyata dari hasil AN bisa berefleksi bahwa oh ternyata ada masalah iklim keamanan sekolah nih ya, pertama tentang insidensi tentang perundungan. Ini baru kemarin kita meluncurkan Merdeka Belajar 25 tentang pencegahan kekerasan di dalam satuan pendidikan. Nah, tapi di asesmen nasional ini ada semacam indikator-indikator yang mungkin ada masalah ya. Dia kemudian menggali dan ternyata menemukan ternyata ini sesuatu yang perlu dilakukan sebuah intervensi di sekolahnya. Nah, itu
kemudian melakukan berbagai macam program yang tadinya mungkin lebih kepada kalau ada anggaran untuk perbaikan ke depan itu biasa lebih ke sarana prasarana. Tapi untuk yang kualitas tadinya tidak terlihat. Nah, ini kita membantu untuk bagaimana baik satuan pendidikan, pemerintah daerah bisa melakukan intervensi yang bermakna yang bisa meningkatkan kualitas dari proses dan hasil pembelajaran kepada murid. Dan kita juga perlu dengan adanya indikator-indikator yang lebih komprehensif tersebut. Jadi misalnya bukan hanya kognitif yang fondasi tadi, kemampuan literasi numerasi, tapi juga tentang iklim keamanan, inklusivitas, itu non-kognitif akan sangat berpengaruh kepada kognitif. Jadi kalau anak-anak kita tuh di sekolah tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tidak merasa pembelajaran itu menyenangkan dan inklusif, itu tentunya akan mengganggu juga proses pembelajaran yang lebih ke kognitif tadi. Dan pada akhirnya kita tentunya ingin tumbuh kembang anak itu kita lakukan secara holistik. Nah, inilah alat refleksi dengan adanya rapor pendidikan, memuat informasi yang lebih akurat dan komprehensif dengan cukup kaya sekali data-datanya bisa menjadi alat untuk perencanaan dan penganggaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan juga iklim di satuan pendidikan. Jadi bukan lagi untuk mindset seperti ada peringkat-peringkatnya, tapi lebih bagaimana kita bisa untuk melakukan peningkatan secara lebih spesifik dan lebih targeted dengan perencanaan yang lebih berbasis pada data, yang lebih bermakna, dan juga fokus pada kualitas dan juga penciptaan iklim sekolah yang lebih berpihak kepada murid, lebih aman, menyenangkan bagi mereka semua warga pendidikan untuk beraktivitas di sekolahnya. Baik, Pak Dirjen. Ini highlight ya, bahwa UN bukan AN, ya Pak ya. Bahwa karena di AN ini kita tidak ngomongin kognitif ya Pak. Tapi juga ada non-kognitif karena ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Ini sangat bagus sekali ya sebenarnya AN ini. Nah, kalau dari Bu Mida, Bu, di daerah itu gimana ya Bu tantangannya dalam pelaksanaan asesmen nasional ini dan bagaimana solusinya yang dilakukan oleh Pemda? Nah, terima kasih Mbak Efrin. Di kabupaten kami memang tantangan terbesar saat ini masih menyangkut perangkat listrik dan ketersediaan internet. Tapi untuk itu kami bekerja sama bersama dengan koordinator pengawas sekolah menengah atas, jadi dengan pengawas Dikmen, kami memanfaatkan sarana-sarana PIK yang ada di SMA, SMK, begitu juga untuk SMP. Jadi banyak sekolah yang menumpang, kami bisa arahkan ke sana. Kemudian terkait listrik dan ketersediaan listrik dan internet, seperti tadi mungkin sempat saya sampaikan, kami memastikan sekolah menyediakan listrik cadangan, begitupun dengan internet cadangan di sekolah masing-masing. Nah, di TTU memang saya salut benar dengan K3S dan MKKS yang solid sekali. Jadi kami bersama-sama dalam berbagai kegiatan, semua kegiatan kami upayakan bersama MKKS dan K3S itu berjalan selaras sehingga program-program dinas, program-program MKKS itu bisa satu dalam rangka mendukung terlaksananya AN, meningkatkan literasi, numerasi. Guru-guru juga kami ingatkan untuk harus mengisi pada saat pelaksanaan Sulinjar, guru-guru, kepala sekolah wajib untuk hingga kemudian hasil yang kita harapkan kita bisa tahu bersama. Mungkin itu di kabupaten kami. Baik, terima kasih Bu Mida. Kita kembali ke Pak Budi nih. Pak Budi tadi hasil asesmen nasional sendiri. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri, apa sih dampak positif ya yang dirasakan dari hasil asesmen nasional terhadap pengelolaan satuan pendidikan? Terima kasih Mbak Beni. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa memang dari hasil asesmen nasional ini nanti kan muncul rekomendasi. Nah itu. Jadi rekomendasi itulah yang kami gunakan untuk pijakan untuk menyusun perencanaan program. Bukan ARKAS ya. Nah, nanti dari dana BUSP ya, itu. Untuk literasi numerasi ya, untuk bidang literasi numerasi kami
bisa membuat satu program, ya, perencanaan program, yaitu berupa penguatan AN melalui latihan soal. Nah, ini berlaku untuk seluruh murid kelas 8, ya, seluruh murid kelas 8. Maksudnya apa? Maksudnya agar seluruh murid kelas 8 ini betul-betul mengenal apa itu literasi dan numerasi. Kemudian hasilnya itu, hasil dari penguatan dengan latihan soal itu tidak hanya untuk guru bahasa maupun guru matematika. Jadi hasilnya itu untuk semua guru mapel, sehingga nanti ada refleksi, ada pembahasan dari setiap guru mapel, bukan hanya guru bahasa maupun guru matematika. Itu yang di bidang literasi numerasi. Kemudian kaitannya dengan survei memang seperti tadi Bu Mida juga disampaikan, ini tetap masih ada kendala di sarana prasarana. Ya, sarana prasarana tetap masih ada keterbatasan atau kendala di sana. Maka memang harus kita segera tindak lanjuti. Kalau itu bisa kita anggarkan di BUSP, maka segera kita anggarkan, masukkan ke Arkas gitu. Tapi ketika sarana prasarana itu kok mendesak, kita menggandeng komite bagaimana untuk pemenuhan sarana prasarana yang memang sifatnya mendesak itu tadi. Ya. Kemudian untuk hasil AN ini kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Jadi karena semua sekolah sudah punya rapot pendidikan, maka di situ setiap sekolah dengan dikoordinir Dinas Pendidikan itu bisa merefleksikan, ya, refleksinya dari hasil rapot pendidikan itu seperti apa, kemudian masing-masing sekolah bisa meningkatkan bagian-bagian mana yang memang istilahnya masih kurang. Jadi prinsipnya dampaknya positif, ya, bagi sekolah, ya. Yang jelas itu nanti dari hasil rapot pendidikan itu dapat meningkatkan kinerja sekolah. Terutama kita harus menjaga iklim kondisi yang ada di sekolah, sehingga nanti proses pembelajaran murid itu bisa terjaga dan bisa terus ditingkatkan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi tadi kita sudah dengar dari Pak Dirjen manfaatnya AN, kemudian Pak Budi juga sudah bilang dampak positif dari hasil AN. Nah, sekarang kita ke Sheila nih yang ngalamin sendiri AN-nya. Gimana pengalamannya Sheila ngikutin AN? Susah nggak sih? Kamu stres nggak sih gitu ya ikut AN? Terus apa aja tantangan saat menjalankan AN ini? Dan menurut kamu kesulitan apa dan bagaimana kamu solusinya dalam melaksanakan AN ini? Baik, jadi pada awal pengumuman peserta-peserta yang dipilih untuk menjadi peserta AN, saya jujur agak sedikit kaget dan juga bingung karena tiba-tiba nama saya yang diumumkan. Karena ternyata tidak semuanya yang terpilih untuk menjadi peserta AN sendiri kan, karena di SMA saya, SMA Negeri 81, dan setahu saya di jenjang SMA itu yang terpilih hanya 45 orang, dan juga ada 5 orang cadangan untuk nantinya seperti itu. Dan kemudian saat diumumkan itu kemarin salah satu wakil kepala sekolah SMA 81 Jakarta, beliau mendatangi masing-masing kelas dan juga mengumumkan siapa saja yang terpilih untuk menjadi peserta AN. Dan jujur bisa dibilang saya agak mixed feelings di situ, karena bisa dibilang saya juga cukup kaget, tapi saya juga senang karena bisa menjadi bagian dalam kegiatan dan juga evaluasi untuk kualitas pembelajaran di sekolah saya sendiri. Dan juga buat teman-teman, saya izin untuk mengingatkan kembali bahwa AN ini bukanlah suatu asesmen untuk mengatur dan juga mengukur kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh kalian gitu. Jadi untuk asesmen nasional sendiri itu tidak mempengaruhi nilai dan juga tidak mempengaruhi kelulusan. Jadi benar-benar kayak latihan gitulah, kayak peregangan gitu. Dan kemudian untuk asesmen nasional sendiri ini dari pengalaman saya mendapatkan informasi dan juga saya diumumkan terpilih itu pada
tahun lalu Juli akhir kalau tidak salah. Dan dari pihak sekolah sendiri juga memang sebelumnya telah mengingatkan bahwa akan ada asesmen nasional dan juga akan ada murid-murid yang terpilih untuk menjadi perwakilan seperti itu. Dan untuk kendala yang telah saya lewati sih sejauh ini tidak terlalu berat, karena memang untuk yang saya rasakan kemarin sih kendala terberat saya itu lebih ke waktunya saja sih, karena kan memang asesmen nasional ini berbasis literasi, yang dimana literasi itu akan memakan banyak sekali waktu untuk mengerjakan dan juga untuk memahami soal-soalnya seperti itu. Dan untungnya saya sudah mulai terbiasa dengan soal-soal tersebut karena memang sering sekali saya mendapatkan soal-soal tersebut saat pembelajaran di sekolah, dan dari hal-hal tersebut sih saya juga mempelajari kalau misalnya asesmen nasional ini juga menekankan bahwa pentingnya literasi itu seperti apa begitu. Jadi kalau misalnya mengenai kendala waktu itu lebih ke kebiasaan aja sih. Jadi kayak buat teman-teman mungkin dari sekarang udah harus dibiasakan untuk membaca-baca soal yang memang berbasis literasi seperti itu. Iya, terima kasih Sela. Seru sekali ya bisa mengikuti AN ya, dan kebanggaan tersendiri pastinya ya bisa terpilih bisa mengikuti AN. Baik teman-teman sahabat Dikbud, ini penjelasan dari narasumber kita sangat menarik, dan bagi sahabat Dikbud yang ingin bertanya kepada para narasumber bisa melalui kolom bicara ya pada Zoom meeting. Nanti akan saya bacakan di segmen ketiga pada segmen tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke segmen kedua, mari kita simak dulu video jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Ini Arni dan Arno, anak kembar dari pasangan Bapak dan Ibu Budi yang duduk di bangku kelas 8 di dua sekolah yang berbeda. Menjelang akhir tahun, sekolah Arni dan Arno mengadakan acara pentas seni yang akan dilakukan di bulan yang sama, di mana keduanya menjadi tim panitia di sekolahnya masing-masing. Arni dan Arno selalu berbagi cerita dan berdiskusi dengan orang tuanya mengenai persiapan acara. Orang tua Arni dan Arno hadir di kedua acara pentas seni tersebut untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada kedua anaknya. Dari hasil pengamatan Bapak dan Ibu Budi, mereka melihat adanya perbedaan kompetensi, karakter murid, dan peran guru pembimbing dari segi kreativitas, kerjasama, pembagian tugas, penanganan masalah, dan pengambilan keputusan untuk memastikan kelancaran jalannya acara. Apa perbedaan dari pelaksanaan, pengajaran, dan pendidikan di dua sekolah ini yang memengaruhi prestasi dan kompetensi murid, dan bagaimana mengukur perbedaan tersebut? Mulai 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerapkan asesmen nasional yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang akan memberikan profil satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang baik adalah satuan pendidikan yang efektif memfasilitasi belajar murid melalui proses pembelajaran yang berkualitas, guru-guru yang secara konsisten melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pengajarannya, kepala satuan pendidikan yang menerapkan visi, kebijakan, dan program yang berfokus pada kualitas pembelajaran, dan iklim satuan pendidikan yang aman, menghargai keragaman, dan inklusif. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid, sehingga mereka mampu meningkatkan kompetensi dan karakter. Pada akhirnya, semua satuan pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan objektif, responden survei lingkungan belajar terdiri dari kepala satuan pendidikan, guru, dan murid. Survei lingkungan belajar mengukur 9 aspek yang memengaruhi hasil belajar murid, yaitu proses pembelajaran di kelas, praktik perbaikan pembelajaran oleh guru,
kepemimpinan instruksional, iklim keamanan di satuan pendidikan, iklim kebinekaan di satuan pendidikan, iklim kesetaraan gender, iklim inklusivitas, dukungan orang tua dan murid terhadap program satuan pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi murid. Apakah Anda ingin mendapatkan potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil? Mari berpartisipasi mengisi survei lingkungan belajar secara berintegritas. Dengan mengisi survei lingkungan belajar, kita turut mendukung program pemerintah dalam menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta dapat meningkatkan kompetensi dan karakter anak-anak kita. Halo sahabat Dikbud, kita kembali lagi di webinar Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema menyambut pelaksanaan Asesmen Nasional 2023. Nah, sekarang kita lanjut pembicaraan seru kali ini bersama 4 narasumber kita. Nah, kita masuk ke dalam segmen kedua ya, Bapak dan Ibu. Izin kita pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dirjen kembali, Pak. Bagaimana upaya Kemendikbudristek dalam menyukseskan pelaksanaan Asesmen Nasional 2023 ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Efrini. Tentunya kita terus melakukan sosialisasi, koordinasi terkait bagaimana kebijakan asesmen nasional, bagaimana teknis penyelenggaraannya kepada seluruh pemerintah daerah, dibantu dengan seluruh UPT kita, unit pelaksana teknis di seluruh provinsi, kepada masyarakat umum, dan tentunya menggalang koordinasi, juga sosialisasi tadi untuk terjadi dukungan yang lebih masif untuk pelaksanaan asesmen nasional. Kita juga terus mendorong kolaborasi. Tadi disampaikan Bu Mida itu sangat luar biasa sekali, dan itu juga secara umum juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya dengan pemerintah daerah, tapi juga ada pihak swasta yang juga telah menunjukkan peranannya untuk berkontribusi komponen masyarakat terkait untuk bisa bergerak bersama untuk melakukan peningkatan kualitas layanan pendidikan, dalam hal ini dalam pelaksanaan asesmen nasional. Berbagai macam ya cerita menarik termasuk dari narasumber tadi yang Bu Mida tadi bercerita tentang bagaimana di Kabupaten TTU ya Bu ya tadi itu ada inisiatif untuk berkoordinasi, internetnya bisa lebih stabil, juga untuk listrik juga lebih stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Pak Budi tadi juga menyampaikan terkait dengan mengajak mungkin orang tua, komunitas sekolah juga untuk turut berperan dalam pelaksanaan asesmen nasional. Dari kita pemerintah sendiri, kita tahun lalu itu di semester kedua kita memberikan bantuan TIK Mbak Efrini. Itu ada cukup banyak ya, 1 juta lebih untuk mendukung kelancaran asesmen nasional berbasis komputer ini. Harapan kita dengan kolaborasi semua pihak, pelaksanaan asesmen nasional tahun ini akan lebih lancar, lebih sukses, terutama karena tahun ini juga menyertakan PAUD untuk survei lingkungan belajar atau Sulingjar ya. Ini untuk pertama kalinya untuk jenjang PAUD, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik PAUD juga ikut untuk melakukan asesmen nasional berupa survei lingkungan belajar, dan harapannya tentunya akan lebih baik lagi data-data yang kita dapatkan yang kita bisa gunakan untuk intervensi perbaikan untuk melayani murid-murid kita di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Nah ini kita di Kementerian sudah banyak sekali persiapan ya Pak Dirjen ya. Nah sekarang kalau di sekolah sendiri nih Pak Budi, bagaimana persiapannya untuk menghadapi AN dan pengalaman Bapak sebelumnya di tahun sebelumnya seperti apa? Apakah ada kendala dan mungkin solusinya yang dilakukan oleh sekolah seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Rina. Jadi AN kan sudah 2 kali ya, tahun 2021 dan 2022. Kebetulan kami punya pengalaman dua-duanya karena AN sendiri kan bisa dilaksanakan secara full online ataupun semi online. Nah, di 2021 itu kami melaksanakannya secara semi online. Nah, cuma memang ada kendala karena apa? Kami untuk sinkronisasinya itu
sulit sekali, lama sekali, bahkan kami harus sampai malam hari. Nah, itu kendala di semi online gitu. Terus di tahun 2022 kami menggunakan full online ya. Cuma permasalahannya kemarin server pusat sempat down begitu, sehingga ini sangat mempengaruhi mental perasaan baik proktor maupun murid yang melaksanakan AN. Ini dua pengalaman yang sama. Ada kendalanya juga. Maka di 2023 ini kami melakukan mitigasi. Jadi kami sudah bersiap-siap untuk, apalagi saya selaku Ketua MKKS di SMP Kota Magelang, ini bareng-bareng dengan teman-teman kepala sekolah sudah menyiapkan mitigasi, kemudian juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi yang pertama kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan kaitannya dengan permasalahan kelistrikan. Jadi pada saat pelaksanaan AN ini agar Dinas Pendidikan itu mengirim surat ke PLN, jangan ada pemadaman pada waktu pelaksanaan AN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami selalu memberikan informasi kepada siswa, apalagi siswa yang sudah terpilih untuk mengikuti AN. Jadi kalau terjadi kendala seperti server yang pusat yang down seperti itu tidak masalah. Jadi tidak usah mempengaruhi mental karena nanti bisa mengikuti yang berikutnya begitu. Kemudian yang ketiga, kemarin sudah dilakukan simulasi di antara tanggal 31 sampai tanggal 31 Juli 3 Agustus itu betul-betul untuk mengecek ya bagaimana kestabilan jaringan internet. Itu sangat bermanfaat sekali. Dan yang terakhir memang di SOP itu kan kita harus ada cadangan di listrik itu genset. Nah, cuma permasalahannya ketika ada SOP genset ini kita anggarkan di Bosnas atau BUSP itu nggak tercover gitu. Sehingga ini kami harus menggandeng komite atau orang tua untuk bagaimana untuk bisa membantu mengatasi hal ini. Jadi tapi secara prinsip kami di lapangan tidak ada masalah ya, karena sudah melakukan mitigasi itu persiapan untuk yang 2023 ini. Begitu, Mbak. Baik Pak, jadi sudah siap-siap ya Pak ya dengan berbagai skenario, berbagai hal ya yang harus disiapkan. Jangan sampai nanti ketika AN nih ada masalah mati listrik gitu ya Pak ya. Anak-anak mungkin jadi gemetaran gitu ya. Kenapa-kenapa jadi waduh ini mati listrik gitu. Nah ini dari Selanya sendiri nih yang ngalamin ya. Gimana Mbak Sela waktu persiapannya sebelum mengikuti AN dan ketika dibagikan kepada peserta didik itu gimana apa persiapannya untuk teman-teman yang mengikuti AN? Jadi kalau misalnya dari sekolah saya sendiri itu tidak menyediakan kayak penguatan khusus untuk asesmen nasional sih. Jadi saya dan juga teman-teman itu lebih berinisiatif untuk mengumpulkan dan juga mendiskusikan tentang soal-soal yang telah dibahas dan juga soal-soal yang sudah ada di asesmen sebelumnya. Karena kan untuk asesmen nasional sendiri itu kemarin ada beberapa tahap dan per tahap tersebut saya dan juga teman-teman saya melakukan diskusi kecil-kecilan mengenai soal-soal yang telah kami hadapi seperti itu. Dan untuk persiapan saya secara individu itu belum ada, jujur kayak sebelum asesmen nasional itu belum ada persiapan sama sekali, karena memang dipilihnya secara random dan juga benar-benar kaget juga waktu tahu ternyata saya juga terpilih untuk menjadi perwakilan dan juga menjadi peserta asesmen nasional. Dan soal-soalnya seperti apa, bentuk-bentuknya soal seperti apa, itu membuat saya mempelajari dan juga mengulang dan melakukan beberapa review terhadap soal-soal tersebut. Dan juga untuk teman-teman, ini saran dari saya, mungkin teman-teman bisa mulai sering membaca buku, karena seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya,
kalau asesmen nasional ini berbasis literasi yang benar-benar soalnya itu full dengan soal-soal panjang, bukan soal-soal singkat. Jadi untuk teman-teman sudah mulai harus dibiasakan sih dengan membaca soal-soal yang panjang, atau mungkin bagi teman-teman yang memang suka membaca, boleh banget untuk menambah wawasan dengan membaca buku seperti itu. Dan juga karena asesmen nasional ini mungkin beberapa dari teman-teman itu masih agak bingung ini gimana sih sistemnya ya seperti itu bisa banget dicek-cek dulu internetnya, dicek-cek dulu di internet seperti apa gitu. Karena kan di media sosial Kemdikbud sendiri juga telah menginformasikan mengenai asesmen nasional juga. Jadi alangkah lebih baik sebelum ikut serta nih, boleh aja kayak kalian mulai cari-cari tahu dulu, kayak nyolong-nyolong start dulu lah sebelum asesmen nasional seperti itu. Oke, makasih Mbak Sela nih, banyak nih apa tips ya kepada teman-teman sahabat Dikbud yang akan melaksanakan AN tahun ini, ada tips dari Mbak Sela. Nah, kepada Bu Mida, Ibu, ini semua teman-teman sudah melakukan persiapan untuk AN. Nah, kalau dari Pemda sendiri, manfaat dan tindak lanjut dari hasil asesmen nasional itu apa yang sudah dilakukan, Bu? Terima kasih Mbak Efrini. Di Kabupaten TTU ya kami hasil AN ini kami rasa AN ini sangat baik. Artinya lewat AN sekolah bisa mengetahui bahwa ternyata setelah sekian lama melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, proses di sekolah ternyata mungkin ada poin-poin kurang yang ditampilkan saat melihat rapor pendidikan hasil AN ini sendiri. Dari hasil AN ini lewat rapor pendidikan kami pastikan informasikan ke semua sekolah untuk melakukan merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan di tahun ini, misalnya tahun 2022 ini perencanaan sekolah itu di rencana kerja tahunan sekolah maupun di arkasnya itu menggunakan rekomendasi-rekomendasi yang nampak pada rapor pendidikan. Hal ini kami pastikan sekolah-sekolah dapat melakukan ini untuk kemudian memastikan bahwa perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan tercover di dalam arkas, kemudian bisa dilaksanakan sehingga di tahun berikutnya mungkin kita bisa melihat perkembangannya seperti apa yang hasil baik dari perencanaan kita dengan menggunakan asesmen hasil dari asesmen nasional ini yang tampak dalam rapor pendidikan. Kami memastikan sekolah menggunakan itu rekomendasi, kemudian guru-guru juga berdasarkan hasil asesmen ini dalam perencanaan sekolah kita pastikan bisa mengambil langkah maju, artinya memikirkan, merencanakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Misalnya dalam berbagai pertemuan KKS atau K3S atau MGMP, kami minta untuk pertemuannya jangan sekedar seremoni saja, tetapi membaca hasil asesmen, rekomendasi-rekomendasi itu, mari melakukan bimtek, mari melakukan workshop untuk meningkatkan kualitas guru, sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas anak-anak di sekolah masing-masing. Nah, khusus untuk survei lingkungan belajar, ya tahun lalu memang di Kabupaten TTU pada saat pertama kali diumumkan, masih ada beberapa, sebagian lah yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar. Tapi di tahun ini, kemudian saat itu ada tambahan waktu, kami informasikan kembali ke semua kepala sekolah, semua guru untuk bisa mengisi survei lingkungan belajar. Dengan harapan, ya dengan partisipasi kita, apa yang kita sampaikan secara jujur, secara nyata, apa yang terjadi di sekolah, dapat membantu sekolah dalam perencanaan ke depannya. Ya, harapan kita tentu saja berujung pada peningkatan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah dan ya di kabupaten kami mungkin, dan bisa menyumbang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak Efrin yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bu Mida, Bapak Ibu narasumber dan sahabat Dikbud. Saat ini ada 1.500
yang sudah mengikuti dalam Zoom dan 350 orang yang mengikuti di YouTube secara live. Mungkin ini sangat menarik sekali ya, diskusi kita pada hari ini ngebahas tentang asesmen nasional. Nah, ini kita kembali ke Pak Dirjen nih Pak. Dari Bapak, ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan Pak kepada sahabat Dikbud dalam rangka menghadapi asesmen nasional ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Frini. Sepertinya saya mau meng-highlight apa yang tadi Sheila sampaikan ya. Menurut saya mungkin itu yang terpenting sih, yang dirasakan oleh Sheila, yang ingin saya garis bawahi. Pertama, bahwa udah relax aja sebenarnya untuk asesmen nasional ini, dia tidak untuk individu daripada muridnya, tidak individu personal lainnya, tenaga pendidikan, tapi ini lebih kepada memang temperature check kepada sistem. Sehingga tadi yang Bu Mida sampaikan, kita bisa melakukan sebuah analisis atau intervensi yang mungkin lebih targeted. Dan ingat ya, ini bukan hanya tentang literasi numerasi, ini juga tentang bagaimana budaya di sekolah itu. Jadi misal tentang aspek guru mengajarnya seperti apa, atau kepemimpinan apakah mengutamakan tentang komunitas di sekolah untuk belajar bareng-bareng, kepemimpinan instruksional. Nih nanti Pak Budi ini banyak banget, nanti kita mudah-mudahan saya ke Magelang Pak, nanti bisa diskusi bareng sama Bapak, sama tim MKKS mungkin ya nanti kalau di Magelang. Gimana sih kita visi kepala sekolah yang transformatif yang ke depan itu, tentunya ini adalah bagian dari perubahan sistem secara keseluruhan. Jadi sehingga asesmen nasional ini kan ada kompetensi minimum literasi numerasi, tapi juga ada tentang survei lingkungan belajar, termasuk juga survei tentang bagaimana kepemimpinan, bagaimana budaya belajar di dalam kelas gitu ya, apakah lebih aktif, lebih kolaboratif dan sebagainya. Jadi ini input datanya banyak sekali dan sangat kaya, dan itulah pada akhirnya yang menjadi potret kita secara lebih menyeluruh, sehingga ketika kita melakukan intervensi holistik, seperti tadi yang saya contohkan, ada kepala sekolah di sebuah sekolah yang bagus melihat data asesmen nasional di rapor pendidikannya, kemudian tersadar, oh ada bagian yang terlupakan gitu. Karena selama ini mungkin fokusnya kepada hal-hal yang kognitif yang dianggap sudah bagus. Tapi ternyata ada hal yang menjadi masalah tuh, dalam hal ini perundungan ya. Oh ternyata dia membuat program-program dan mulai mengurai masalah tersebut dan melakukan intervensi, mengajak melibatkan orang tua juga. Itu ada tentang indikator bagaimana pelibatan orang tua, karena visi kita sekolah itu juga partisipatif, kolaboratif dengan masyarakat dan orang tua. Itu semuanya menjadi bagian sehingga pemerintah daerah pun bisa melakukan sebuah intervensi yang lebih perencanaan dan juga penganggaran yang lebih targeted gitu. Jadi yang lebih sesuai dengan apa sih masalah yang paling krusial yang kita ingin lakukan. Jadi sebenarnya nggak ada beban, seharusnya ya ini nggak ada beban. Kita betul-betul menciptakan sebuah iklim dalam assessment ini tuh yang apa adanya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan harus di drilling dan segala macam, karena itu mindset yang lama sebenarnya ya. Kita perlu untuk melihat AN ini sebagai sebuah partisipasi bersama-sama untuk upaya memajukan pendidikan dengan hasil refleksi kita bersama-sama mendorong kolaborasi dengan semua pihak. Sekali lagi, Sheila tuh on point banget, tadi sangat ini banget ya, ternyata teman-teman nggak usah khawatir, karena bukan ini assessment individu kita gitu, yang mungkin selama ini pressure di ujian nasional sangat tinggi sekali tentang itu. Nah ini kita ini sangat berbeda dengan itu. Jadi bukan lagi penentu kelulusan, tidak ada konsekuensi kepada nilai. Jadi betul-betul untuk melihat potret kondisi yang ada untuk sistem, dan itu sebagai alat temperature check bagi kita semua untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik lagi untuk semua sistem pendidikan di Indonesia. Kita tentu perlu bergotong royong, semangat gotong royong kita kuatkan untuk mari kita dukung kesuksesan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2023 ini. Tadi Bu Mida sudah menyampaikan beberapa catatan dan Pak Budi juga ada perbaikan ya Pak dari sistem yang semi online, tantangannya begini, waktu online tantangannya beda lagi. Mudah-mudahan tahun ini kita doakan supaya bisa lebih lancar lagi. Tadi ada catatan saya tentang penggunaan dana BOSP Pak, itu juga nanti catatan saya juga seharusnya sih bisa digunakan ya, tapi mungkin nanti saya akan cek kepada tim, karena itu seharusnya bisa menjadi bagian yang dianggarkan untuk sekolah supaya tentunya mendukung pelaksanaan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen.
kata Pak Dirjen ya pesannya, relax ya Pak, katanya relax ya sahabat Dikbud, gak usah khawatir, gak usah stres ngadapin AN ini. Tadi Mbak Sheila sudah banyak memberikan tips dan juga menyampaikan bahwa ini tidak akan berpengaruh kepada nilai teman-teman atau sahabat Dikbud yang lain. Kepada Ibu Mida, Bu, Ibu bisa memberikan pesan atau motivasi khususnya kepada Pemda yang lain kali ya Bu ya. Mungkin ada yang masih bingung atau bagaimana nih dalam menghadapi asesmen nasionalnya. Gimana pesan dan motivasi Ibu? Tentunya juga untuk anak-anak murid kita ya Bu, siswa kita yang akan melaksanakan AN. Ibu izin masih mute ya. Ya. Terima kasih Mbak Efrini untuk saya sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan ingin menyampaikan ke seluruh Pemda bahwa mari menyambut baik pelaksanaan AN, mari dukung pelaksanaan AN, kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, swasta maupun masyarakat untuk memastikan AN ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk satuan-satuan pendidikan, mari melakukan AN, mengikuti semua tahapan yang memang harus dilalui, mulai dari simulasi kemarin, nanti ada gladi dan pelaksanaannya, memastikan kita semua siap, peserta didik juga siap, terutama untuk sekolah-sekolah yang masih menumpang, kita perlu memastikan bahwa ketika anak-anak menumpang ini, mereka cukup nyaman, aman dalam perjalanan ketika akan menumpang ke tempat lain yang harus ditempuh menggunakan kendaraan, memastikan mobilisasi peserta didik itu dilakukan dengan baik sehingga anak-anak tidak terganggu dan siap. Intinya mari bekerja sama, kolaborasi, gotong royong untuk dapat menyukseskan pelaksanaan ANBK tahun 2023 ini. Terima kasih Mbak Efrini. Terima kasih Ibu Mida. Pemda yang lain jangan khawatir ya, kita sama-sama menyambut ya Bu ya asesmen nasional ini. Baik, Pak Budi. Dari Pak Budi bisa menyampaikan pesan atau motivasi juga untuk kepala sekolah yang lain Pak dalam persiapan menghadapi asesmen. Baik, yang pertama tadi menanggapi sedikit dari Pak Dirjen. Jadi kami dari kepala sekolah atau dari sekolah itu tetap memprogramkan istilahnya penguatan atau latihan karena memang ini bisa dianggarkan di BOS. Jadi melalui Siplak bisa, sehingga tidak memberatkan murid sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada penguatan latihan ini tidak hanya bermanfaat untuk murid, tetapi bermanfaat untuk guru. Jadi semua guru mapel itu bisa terlibat semuanya dan bisa bagaimana gambaran untuk literasi numerasinya itu. Ya, itu. Kemudian kepentingan yang ketiga juga ketika kita melakukan penguatan atau latihan ini juga untuk memastikan kekuatan internet kita, kekuatan kestabilan internet kita sehingga kita bisa menjamin itulah nanti pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik gitu. Itu yang penting yang kami sampaikan dari penguatan itu. Kemudian untuk pesan untuk kepala sekolah yang lain, mari kita sukseskan untuk asesmen nasional ini. Ya lagi kita upayakan, kita berdayakan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga kita ciptakan iklim ya, kondisi yang kondusif yang mendukung sekali proses pembelajaran sehingga kinerjanya akan meningkat dan proses pembelajarannya juga bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Budi atas saran dan motivasinya ya, pesan kepada kepala sekolah yang lain. Selanjutnya kepada Sheila nih Sel, kamu bisa kasih saran atau dukungan khusus buat teman-teman kamu sahabat Dikbud yang saat ini mungkin merasa cemas atau ragu gitu ya untuk menghadapi asesmen nasional 2023. Ya silakan Sel. Oke, jadi sebelumnya saya sangat setuju akan poin yang telah disebutkan oleh Bapak Dirjen bahwa memang
the key point of doing this assessment itu adalah relax. Jadi emang teman-teman tuh harus relax karena emang seperti yang udah aku sebutin sebelumnya itu ini tuh nggak mengukur kualitas atau kompetensi yang teman-teman miliki. Jadi memang benar-benar pure exercise aja gitu. Jadi kayak buat teman-teman you don't need to worry gitu. Jadi kayak emang di sini tuh adanya asesmen nasional itu memang untuk penguatan. Jadi bukan suatu beban yang harus dipikirkan terus-menerus seperti itu. Dan juga untuk teman-teman saya yang telah mengikuti asesmen nasional, mungkin alangkah lebih baik untuk sharing-sharing tips juga kepada adik-adik kelasnya yang akan mengikuti asesmen nasional seperti itu. Terima kasih Sela. Nah teman-teman nih yang sudah AN mungkin bisa dibantu adik-adik kelasnya ya supaya nggak cemas dan ragu nih sahabat Dikbud. Jadi AN bisa dilaksanakan dengan baik. Nah terima kasih Bapak Ibu narasumber atas jawabannya. Sahabat Dikbud, kita sudah mendengarkan bincang-bincang pada sore hari ini dalam 2 segmen bersama keempat narasumber kita. Nah sebelum kita ke sesi tanya jawab dari peserta webinar, kita jeda dulu ya sebentar. Ayo kita simak video berikutnya. Jangan kemana-mana ya. Alfred Nobel dikenal sebagai penemu dinamit dan bahan peledak lainnya, namun sampai sekarang namanya lebih dikenal dengan penghargaan Nobel untuk perdamaian dunia. Dinamit dan bahan peledak pada awalnya ia ciptakan untuk memudahkan pekerjaan penambangan, namun di tangan orang-orang yang berkarakter buruk, dinamit dan bahan peledak lainnya berubah menjadi senjata untuk melukai orang banyak. Dari cerita Alfred Nobel, kita menyadari bahwa karakter tidak kalah pentingnya daripada kompetensi. Oleh karena itu, sebuah sistem pendidikan yang baik diharapkan mampu menghasilkan murid yang berkompeten sekaligus berkarakter. Survei karakter sebagai bagian dari asesmen nasional dirancang untuk mendapatkan gambaran karakter murid di setiap satuan pendidikan yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengembangkan karakter secara holistik. Survei karakter sebagai bagian dari asesmen nasional mengukur 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ditunjukkan melalui pengamalan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang diwujudkan melalui akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Karakter kebinekaan global ditunjukkan melalui ketertarikan terhadap keragaman di berbagai negara, serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu global. Karakter gotong royong ditunjukkan melalui kesediaan dan pengalaman untuk peduli, berpartisipasi, dan berbagi secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Karakter mandiri ditunjukkan melalui kemauan dan kebiasaan murid dalam mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks. Karakter bernalar kritis ditunjukkan melalui kemauan dan kebiasaan membuat keputusan yang etis berdasarkan analisis logis dan pertimbangan yang objektif atas beragam bukti dan perspektif. Karakter kreatif ditunjukkan melalui kesenangan dan pengalaman murid dalam menghasilkan pemikiran, gagasan, Halo sahabat Dikbud, kita kembali lagi di webinar Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema menyambut pelaksanaan Asesmen Nasional 2023. Nah, sekarang kita sudah berada di segmen terakhir nih, yaitu sesi tanya jawab dengan peserta webinar. Sudah cukup banyak nih pertanyaan yang masuk kepada kita dan melalui kolom bicara maupun ataupun chat room. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan yang akan ditanyakan. Baik, pertama adalah pertanyaan untuk Bapak Iwan Syahrir, Pak Dirjen. Apa yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan atau pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil asesmen nasional? Pertanyaannya dari Ibu Evi Maharani dari Tangerang.
Silakan Pak Dirjen. Ya, baik, makasih atas pertanyaannya Bu Evi dari Tangerang. Hasil asesmen nasional itu kita bisa lihat nanti di dalam format yang lebih friendly ya, yang lebih ramah, yaitu rapor pendidikan namanya. Di mana satuan pendidikan semua dan tentunya apresiasi kepada semua Bapak Ibu baik dari pemerintah daerah, satuan pendidikan dan juga para peserta didik, Sheila dan teman-temannya yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan asesmen nasional. Kita berharap tentunya pada tahun ini pelaksananya bisa lebih lancar, lebih baik lagi, sehingga data-data dari asesmen nasional bisa menjadi cermin bagi kita untuk perbaikan sistem yang semakin baik. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Sulawesi, jumpa teman yang baru dikenal. Mari kita semua berkolaborasi, bergotong royong, sukseskan asesmen nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep Pak Dirjen. Baik, highlight pada pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu, izin saya menyampaikan sahabat Dikbud yang pertama, untuk persiapan asesmen nasional tidak perlu khawatir, no worries, kita hanya perlu relax, jangan cemas, dan tidak perlu ada penguatan atau persiapan khusus. Jadi karena tidak ada konsekuensi nilai, karena bukan merupakan hasil individu, jadi apa adanya, tapi berikanlah yang terbaik untuk AN ini. Kemudian yang kedua, khususnya mengenai pengenalan literasi dan numerasi, yang mungkin mindsetnya perlu dilakukan sebagai latihan AN, kita luruskan bersama bahwa hal tersebut sifatnya pengenalan pembelajaran di kelas. Partisipasi bersama untuk mendorong kolaborasi dengan semua pihak. Mari kita sukseskan pelaksanaan asesmen nasional. Terima kasih Bapak Ibu narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga para juru bahasa isyarat serta Bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar. Kami ingatkan kembali, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi tautan presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar secara Zoom meeting. Sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat email yang dicantum pada link presensi. Jadi pastikan Anda telah mengisinya dengan benar. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar diselenggarakan secara berkala setiap hari Kamis. Nantikan webinar SMB selanjutnya pada Kamis depan dengan topik yang berbeda. Tayangan-tayangan Silaturahmi Merdeka Belajar juga bisa disaksikan di YouTube Kemendikbud RI. Jangan lupa juga untuk mengikuti akun-akun resmi media sosial dari Kemendikbudristek. Saya Efrini dari sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.